Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Guru Mat. Pada video kali ini, saya masih berbagi aplikasi Teacher Aid, aplikasi alat bantu administrasi guru. Di video ini nanti kita akan membahas bagaimana cara mengirim profil siswa, kemudian mencetak data kehadiran dan nilai siswa di setiap saat. Pada video ini, kita juga akan menambahkan beberapa pembahasan terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang telah menggunakan aplikasi ini. Nah, kita langsung saja ke aplikasi Teacher Aid. Yang pertama yang sempat ditanyakan adalah bagaimana cara mengedit daftar hadir, kemudian menambahkan siswa baru, serta melakukan pengurutan dari daftar nama yang sudah ada. Nah, contohnya di sini misalnya kita ambil satu kelas. Contoh misalnya kita ambil satu data kehadiran, misalnya ini tanggal 13 April, kita akan rubah. Kita tinggal memilih tanggal 13 April ini, tekan, terus kita misalnya mau mengganti tanggalnya, maka kita change date. Nah, misalnya absensinya harusnya tanggal 14 April, kita tinggal memilih 14, kemudian oke. Jadi caranya sangat simpel untuk mengganti. Demikian juga kalau kita ingin menghapus seperti itu, tinggal pilih lalu tombol delete untuk menghapus data kehadiran tersebut. Kemudian, kalau ada siswa baru yang masuk di kelas kita tinggal menambahkan siswa tersebut menggunakan ikon tambah siswa yang di atas ini. Tinggal pilih, kita masukkan paling minimal masukkan nama siswa. Taruhlah misalnya namanya Budiman. Nah, ini NIS-nya. Kemudian gendernya. Nah, kalau mau nambah foto di sini ya, tambah foto, kemudian kita centang. Nanti siswa yang baru tersebut akan diletakkan paling bawah oleh aplikasi Teacher Aid. Nah, apabila kita ingin mengurutkan ya, sehingga kembali daftar nama ini terurut sesuai dengan abjad, kita tinggal menekan tombol pengurutan yang ada di atas nama ini. Kita tekan, lalu kita pilih metode untuk pengurutan, apakah menggunakan nama awal, nama depan, atau menggunakan NIS. Nah, kita pilih nama depan. Nah, ini sekarang sudah terurut, Budiman sudah menempati posisi yang ke-12. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin, demikian juga kalau ingin menghapus, kita tinggal memilih orang yang akan dihapus namanya, kita pilih, lalu kita tekan ikon hapus, tong sampah ini, lalu delete. Seperti itu ya, cara menambah dan menghapus peserta didik. Kemudian yang kedua yang sempat ditanyakan adalah cara mengatur kelas kalau seorang guru mengajar di dua tempat. Nah, ada teman guru misalnya mengajar di dua sekolah, terus menggunakan satu aplikasi saja. Jadi, kita bisa membuat 2 baris kelas sampai 3 baris kelas. Di sini kan cuma satu baris kelas, ada 5 kelas ya. Ini pada baris ini. Kita bisa membuat baris kelas lagi yang di bawahnya. Sehingga nanti kita tinggal membagi untuk baris yang pertama misalnya kelas-kelas di sekolah yang pertama, sedangkan baris yang kedua untuk kelas-kelas di sekolah yang kedua. Nah, cara nambah kelas, kita tinggal menekan salah satu kelas ini, tekan beberapa detik. Nah, setelah ini tampil, kita lihat ini adalah kelas-kelas pada baris yang pertama. Untuk membuat baris yang kedua, kita tinggal mengaktifkan kelas 10-19. Nah, di sini sudah muncul baris kedua. Taruhlah misalnya di baris kedua akan diaktifkan 4 kelas. Nah, shift. Nah, ini sudah tampil 4 kelas. Nah, nanti tinggal ganti nama kelasnya masing-masing. Kita anggap ini kelas-kelas yang diajar pada sekolah yang kedua. Nah, seperti itu trik yang kita bisa lakukan. Nah, ini saya tutup saja untuk keperluan ini. Nah, saya kembali. Kasus yang ketiga yang sempat ditanyakan adalah cara memindahkan data siswa dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Misalnya ada wali kelas yang ingin membuat 2 kelas yang sama. Satu kelas sebagai kelas mata pelajaran yang diampu, sedangkan satu kelas adalah kelas dia sebagai wali kelas. Nah, anggaplah MIPA 2 ini. Ini kelas mapel. Untuk wali kelas taruh di ujung sini misalnya. Nah, cara menambahnya atau memindahkannya, kita tinggal import. Nah, kita tinggal pilih import. Tombol yang ketiga, import student data. Nah, di sini ada 2 pilihan. Kita akan menggunakan pilihan yang atas. Yang pertama, import from another class. Karena data kelasnya sudah ada. Kita tidak mengimpor lagi pakai CSP. Jadi kita pilih yang pertama. Lalu kita memilih semester yang akan diimpor adalah semester 1.
kelas yang akan diimpor itu kelas MIPA 2. Kalau kita ingin mengikutkan data kehadiran, tinggal kita centang data kehadiran dan data nilai misalnya, lalu kita impor. Nah, sekarang di ujung ini sudah ada kelas MIPA 2 sama dengan yang di sini yang kedua, dengan data yang sama lengkap dengan data kehadiran. Jadi tinggal ganti, misalnya ganti di sini jadi wali. Ya. Wali MIPA 2. Sip. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kasusnya adalah beberapa teman guru mengimpor data CSP namun gagal impornya. Nah, ini ada yang mengirim fotonya seperti ini. Nah, ini data CSP yang diimpor ke Teacher Aid. Awalnya dibuat 3 kolom. Kolom NIS, kolom nama, dan kolom jenis kelamin. Kolom gender. Tapi setelah diimpor, dijadikan file CSV lalu diimpor, dia menjadi satu kolom, tercampur antara NIS-nya, namanya, dan gendernya. Nah, hal yang seperti ini terjadi karena settingan region di laptop kita. Jadi, kita harus mengubah setting region di laptop, di Windows kita. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita masuk ke control panel ya. Ke control panel. Nah, ini control panel. Nah, di sini cari region. Kita cari region. Ini region. Oke. Kita pilih region. Nah, di sini kita pastikan settingannya adalah English United States. Nah, ini kita harus pastikan. Jadi kalau di sini bukan English United States, kita ganti cari English United States, lalu kita pilih apply, oke. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah kita apply, file Excel kita yang kita sudah buat, kita save as ulang menjadi file CSV, lalu kita bisa impor ke aplikasi Teacher Aid ini. Nanti tidak akan terjadi lagi kolom-kolom tersebut tergabung menjadi satu kolom. Kemudian yang kelima yang sempat sampai pertanyaannya adalah bagaimana cara menghapus data siswa. Nah, misalnya ini ya, tadi kita sudah buat kelas wali kelas, kita mau hapus data ini, caranya tinggal masuk ke tombol impor sama yang kita gunakan untuk impor, tombol yang ketiga, di sini ada erase kelas data, kita tinggal pilih ini. Nah, terus yes. Nah, ini sudah terhapus. Itu cara menghapus data satu kelas. Kalau data dalam satu semester, kita gunakan tombol yang keempat dari kanan. Di sini ada erase all term data. Nanti satu semester akan kita hapus. Itu beberapa kasus yang saya tambahkan. Baik, sekarang kita sampai kepada cara mengirim data profil siswa ke orang tuanya. Nah, mengirim di sini kita bisa menggunakan mengirim lewat email atau mengirim lewat media sosial. Nah, karena kita ingin mengirim keluar, maka pada saat ini kita butuh akses internet. Jadi, sehari-harinya kalau kita menggunakan untuk absensi, untuk merekam data nilai kita tidak butuh internet. Ya, tidak menggunakan akses internet. Tetapi kalau data yang sudah ada mau dikirim keluar lewat email, lewat media sosial, tentunya membutuhkan akses internet. Nah, kita contohkan, misalnya saya ambil ini orang pertama, saya tampilkan profilnya. Nah, ini profilnya sudah lengkap, kehadiran, nilai-nilainya, dan penilaian karakternya di bawah. Kita ingin kirimkan data ini ke orang tua sehingga orang tua bisa melihat profil perkembangan anaknya ya. Nah, sebelumnya kita melihat dulu di bagian atas ini ada beberapa tombol ya. Tombol yang panah ke kanan itu untuk memilih siswa yang berikutnya, seperti ini. Ya. Adapun tombol yang ke kiri untuk memilih siswa yang sebelumnya. Kemudian ada tombol print, ini untuk print cloud, dan ada tombol surat, ini untuk mengirim data siswa keluar. Nah, untuk mengirim profil ini kita gunakan tombol ini. Lalu kita lihat ada 3 pilihan. Yang pertama, kita bisa mengirim report berupa teks. Nah, untuk pilihan pertama, kita hanya bisa mengirim lewat email. Kemudian yang kedua, mengirim reportnya berbentuk gambar. Nah, ini kita bisa kirim melalui media sosial dan juga melalui email. Adapun yang ketiga, kalau mengirim semua siswa, maka dari awal kita harus menyiapkan data email semua orang tua siswa. Jadi kita harus input ketika menginput data siswa. Saya akan menggunakan yang kedua, mengirim gambar lewat media sosial. Nah, kita pilih Mutia Report ini.
Saya pilih orang tua yang akan dikirimkan. Kalau mau dikirimkan ke siswa juga silakan dicentang. Di sini ada dua pilihan, lewat MMS aplikasi atau lewat email. Nah, kalau kita ingin media sosial, maka kita pilih yang MMS. Ini saya pilih. Kita tunggu. Nah, sini akan ada beberapa tampilan jalur yang kita bisa gunakan untuk mengirim. Apa kita lewat Telegram atau simpan ke Drive, lewat Bluetooth atau kita kirim ke WhatsApp dan seterusnya. Nah, taruhlah misalnya saya kirim ke Telegram. Saya pilih Telegram. Nah, sini Telegram sudah aktif. Misalnya saya kirim di sini saja. Nah, tulis OK. Nah, kita lihat data profil siswa ini sudah terkirim ke Telegram. Jadi sangat simpel dan mudah cara untuk mengirim ke Telegram atau ke WhatsApp dan seterusnya. Seperti itu cara mengirim data profil peserta didik. Berikutnya, kita mungkin perlu untuk mencetak data siswa, data kehadiran ataupun data nilai sesuai dengan kebutuhan dalam rentang waktu tertentu. Taruhlah misalnya kita sudah melakukan absensi kehadiran 1 bulan atau 2 bulan, kemudian kita dimintai data untuk cetak kehadiran. Nah, di sini kan kita menggunakan aplikasi di handphone kita atau di tablet kita. Terus mungkin ada kebutuhan administrasi di sekolah, kita diminta untuk mencetak. Jadi kita bisa mencetak setiap saat, namun hasilnya nanti dalam bentuk PDF. Kalau kita ingin mencetak secara lengkap, nah maka kita harus melakukan pengarsipan data. Nah, untuk masalah arsip dan mencetak keseluruhan akan kita bahas pada video yang ke-6 nanti, video yang terakhir. Ya, insya Allah video yang ke-6, video yang terakhir. Nah, untuk mencetak data setiap saat ini, kita akan mencetak dalam format PDF. Nah, caranya seperti ini, Bapak Ibu. Ini ada tombol PDF pas di tengah-tengah, tombol yang keempat, ya. Kita pilih tombol ini untuk mencetak PDF. Lalu kita pilih yang atas, PDF Text Option. Nah, kita bisa memilih rentang waktu mencetak data tersebut. Ya. Misalnya semester 1, saya akan mencetak data IPA 2. Kita select. Kalau beberapa kelas ingin kita cetak, kita centang saja semua. Seperti ini. Ya. Kemudian select. Kemudian reportnya kita akan mencetak data kehadiran. Ya, jadi di sini yang akan dicetak adalah rekap kehadiran. Rekap kehadiran berapa kali hadir, berapa kali alpha, dan seterusnya. Kemudian outputnya kita kirim di email. Lalu waktunya kapan kita akan mencetak? Kita misalnya mencetak mulai bulan Maret. Nah, ini ada bulan Maret. Ya, taruhlah misalnya dari tanggal 2 Maret. Oke. Kemudian dicetak sampai bulan April. Hari ini misalnya 17 April. Nah, setelah itu kita pilih Generate Report. Oke. Setelah ini selesai Generate Report. Nah, sekarang kita tinggal milih kita mau simpan di mana. Misalnya saya akan simpan ke Drive. Kalau mau dikirim Telegram juga bisa. Kalau mau misalnya ke WA, WhatsApp juga bisa. Saya akan simpan di Drive saya. Nah, sini akan ada dua nanti. Ini judulnya 11 IPA 1, kehadirannya dan IPA 2. Nah, saya masukkan di akun Drive saya, di folder tertentu yang kita sudah siapkan, simpan. Nah, mengirim ini sangat cepat. Nah, ini sudah terkirim. Sekarang kita buka Drive. Nah, ini saya akan buka Drive saya. Tadi ada 2 file yang saya kirim. Nah, di sini kita lihat ada 2 file yang terkirim baru saja, yaitu 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Coba kita buka salah satunya ya. Ini misalnya saya buka. Nah, ini dalam bentuk PDF. Nah, inilah ya rekap kehadirannya. Kita lihat di kelas MIPA 2 seperti ini tampilannya. Jadi setiap siswa terbaca kehadirannya berapa kali, alpanya berapa kali, izinnya berapa kali, sakitnya berapa kali, terlambatnya berapa kali. Dalam rentang waktu 2 Maret sampai 17 April yang saya cetak. Nah, seperti itu. Ini PDF tinggal kita cetak. Nah, gitu cara untuk mengirim data siswa dalam bentuk PDF. Nah, berikutnya kalau kita ingin mencetak data nilainya, caranya sama saja. Kita tinggal menekan tombol PDF.
Lalu kita pilih PDF text option. Nah, di sini nanti kita pilih kelasnya. Ini satu kelas saja yang saya cetak. Lalu reportnya adalah nilai. Kemudian kirimnya ke email. Lalu generate report. Nah, di sini masuk ke drive lagi. Seperti settingan awal tadi. Kemudian simpan. Ya, ini sudah tersimpan. Sekarang saya buka drive. Saya refresh dulu supaya muncul tampil pengiriman yang terakhir. Nah, ini sudah ada grade summary-nya, Bapak Ibu ya. Tinggal saya buka. Nah, jadi yang ada itu adalah rekap dari nilai-nilainya. Jadi dia rata-ratakan gitu. Nah, ini orang pertama rata-ratanya 94,5%, grade-nya A, predikatnya A, kemudian ini predikatnya B. Jadi seperti kalau nilai rapor ya, sudah ada nilai akhir, kemudian ada predikat. Nah, seperti itu cara mencetak data nilai siswa setiap saat. Nah, itu tadi cara mencetak data nilai dan data kehadiran melalui menu PDF. Nanti untuk video berikutnya kita akan mencetak, mengarsipkan data secara keseluruhan, membackup data, merestore data, dan mencetak data dalam format Excel. Sehingga nanti mudah untuk kita pindahkan ke aplikasi e-rapor yang kita gunakan di sekolah masing-masing. Saya kira begitu video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.